Oke, kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk membawakan acara talk show pada hari ini. Kita ucapkan yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa. Yang terhormat fasilitator yaitu Ibu Kartika Sari MPD dan Ibu Yeni Susilawati MPD yang benar-benar kita akan selalu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa lagi rekan-rekan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Kita sekali tepuk tangan dulu untuk guru kita semua. Mantap ya. Mari semangat semuanya. Semangat luar biasa ya. Nah, kalau lagi kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan, bersilaturahmi, berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini yang luar biasa yang begitu bahagia, tidak akan berbeda dengan tahun yang kemarin ya. Sekarang saya ditemani oleh rekan saya yang luar biasa, yang begitu handsome, beautiful, handsome saya dong, ya. Itu, yaitu moderator yang luar biasa. Ada pantunnya? Ada Kayak kelompok yang lain? Ada? Ada. Apa tuh? Silakan. Bisa dibantu ya, Bapak Ibu guru ya. Pantunnya bilang apa? Sekali lagi? Makasih. Silakan. Pergi ke sawah membawa rantas. Untuk makan bersama Pak Maman. Untuk para hadirin yang terhormat. Oh, ini aplaus dulu. Luar biasa. Ada lagi? Masih ada nih. Masih ada. Keluarin aja ya. Keluarin aja semuanya. Ya. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Luar biasa ya. Sebelum kita mulai ke acaranya, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dan rekan saya Ayu Nurwindasari. luar biasa ya. Yang akan memandu kegiatan pada hari ini yaitu talk show. Pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Oke ya. Dan kita ini di sini akan menghadirkan suatu yang tak terlihat. Seru ya. Akan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang penuh dengan pengalaman ya. Selama 2 tahun mengajar, sungguh luar biasa pengalamannya ya. Kita panggilkan siapa Bu Ayu? Ibu Siti Rahma SPD mengajar sudah 20 tahun di SD Sutarmutu 02. Kasih tepuk tangannya dulu dong untuk Ibu Siti Rahma. Saat ini beliau mengajar di kelas 1. Pokoknya pelukannya itu penuh dengan kasih sayang, tatapan yang penuh harapan. Ya, itulah. Ada pada narasumber yang kedua ya, yaitu muda, kreatif, gembira dan luar biasa. Kita panggilkan. Siapa Bayu? Oke. Ibu Rosita Fauzia SS Kasih tepuk tangannya dong. mengajar di SDIT Permata Madani. Saat ini beliau mengajar di kelas 6. Oke, terima kasih. Sudah nyaman? Gimana kabarnya narasumber? Baik, luar biasa. Dan tak lupa lagi kita ditemani dengan rekan kita satu lagi yaitu yang suka tulis-tulis. Yang suka tulis, yaitu notulen kita siapa, Bu Ayu? Ibu Umi Waryani. Iya, tepuk Saat tangan. ini beliau mengajar di SDIT Anaja. Beliau mengajar kelas 2. Kita dulu. Oke, jalankan ya. Oke, kita mulai acaranya yaitu kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman hidup, pengalaman rumah tangga. Oh tidak ya? Jangan ya. Kita tanya-tanya pengalaman pembelajaran aja ya teman-teman. Kita mulai saja, silakan kepada Ibu Ayu. Baik, gimana kabar
siswa itu belajar, datang ke sekolah tetapi tidak membawa bekal apapun, tidak belajar apapun untuk dirinya maupun bekalnya untuk masa depannya. Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam ini? Apakah mungkin pembelajaran mendalam ini adalah solusinya atau seperti apa? Silakan Ibu Siti Rohmah. Terima kasih Ibu moderator. Yang fenomena school with learning itu seringkali terjadi ya. Mungkin kita sering melihat apa, tapi mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada ya seperti itu. Jangan sampai kejadian itu ada di sekolah kita. Karena school with learning itu sia-sia sekali gitu ya. Anak-anak secara dari rumah ke sekolah dia sudah ada niat untuk belajar, tapi ketika di sekolah kita sebagai pendidik misalnya cuma memberikan pelajaran yang tidak bermakna gitu ya. Betul sekali di pembelajaran dalam ini pengalaman belajarnya itu harus mencakup 3M. 3M itu apa saja sih? Yang pertama yaitu memahami. Setelah tahap memahami itu anak merekam ke tahap mengaplikasi. Dan setelah mengaplikasi kita lanjut ke tahap merefleksi. Dengan ketiga tahapan tersebut ya yang digunakan dalam pembelajaran anak, insya Allah sekolah with learning itu tidak terjadi. Itu ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu ya, memahami di sini itu seperti apa? Seperti itu. Ibu, kalau untuk memahami itu memahami merupakan tahap proses awal ya. Di sini peserta didik dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuan baru secara mendalam ya. Jadi dia itu tidak hanya tahu saja benar atau salah gitu. Jadi dia harus tahu, oh memahami itu seperti itu misalnya di pembelajaran tentang bangun datar gitu yang saya ajarkan. Dia jangan cuma tahu bangun datar itu cuma segitiga, utara, persegi panjang, segi lipat, tapi kita harus menjelaskan lebih dalam lagi tentang bangun datar tersebut. Kemudian kalau misal ada seorang peserta didik berkata kalau saya senang hari ini bisa belajar, saya mendapatkan pelajaran ini, itu apakah termasuk ke dalam pengalaman belajar atau seperti apa? Ya, betul. Ketika anak dia berkata, oh aku senang hari ini gitu, belajar hari ini, itu udah kalau di pengalaman belajar itu udah tahap refleksi Bu ya. Jadi dia sudah tidak bisa meregulasi diri tentang kegiatan pembelajaran yang dia peroleh hari itu, dan dia akan apa yang harus saya pertahankan dan apa yang harus saya perbaiki untuk depannya. Jadi itu udah masuk ke tahap refleksi Bu. Begitu ya Bu. Untuk tahap mengaplikasinya mungkin bisa diceritakan itu seperti apa dalam pengalaman belajar? Ibu Rosita atau saya? Untuk tahap merefleksi di sini ketika peserta mengaplikasi ketika siswa sudah mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan baru, dia sudah mengkonstruksinya ya. Di situ dia itu harus bisa mengaplikasikan kepada kehidupan nyata atau secara kontekstual. Alurnya misalnya di pembelajaran saya di kelas 1 ketika anak sudah tahu apa itu segitiga, apa itu lingkaran, apa itu segitiga, dia akan menerapkan jendela itu bentuknya segi empat atau misalnya itu persegi panjang, papan tulis itu persegi panjang, jam dinding itu lingkaran. Jadi ada bisa diaplikasikan dengan di kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu. Kemudian mungkin untuk Bu Rosita ini ya, setiap kita ingin tujuan dari memberikan pengalaman belajar pembelajaran mendalam ini kan diantaranya ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi, ini pasti ada tantangan ya, tantangan kira-kira apa saja nih tantangan yang kita hadapi mungkin ketika kita mempersiapkan pembelajaran untuk siswa atau ketika pelaksanaannya. Terima kasih kepada Bu Ida dan Pak Dayu. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Bu Siti. Ternyata saya dalam hal pendidikan dan jadi ibu ya, sama pelatihannya. Betul, tadi yang disampaikan oleh Bu Siti Rohmah.
dalam hal pengalaman belajar ini tentu saja kita akan membahas tentang aktivitas ya. Dalam aktivitas peserta didik kan tentu saja ada yang namanya tantangan gitu. Nah, tantangan itu diantara lain kita bisa lihat dari hal umum terlebih dahulu. Kalau dari hal umum apa sih yang terjadi di sekitar kita gitu. Latar belakang dari peserta didik kita apa? Serta bagaimana dunia dengan dirinya sendiri yaitu peserta didik. Sekarang kan sudah zamannya tentang media digital ya. Perkembangan teknologi sudah sangat mahir ya. Gurunya anak-anak sekarang tambah satu ya. Yang tadinya 3 ya. Izin yang saya tahu gurunya anak-anak itu ada 3. Yang pertama itu orang tua di rumah. Yang kedua itu guru di sekolah. Yang ketiga itu lingkungannya. Nah sekarang tambah lagi 1 ya, yang gepeng-gepeng bentuknya, kotak gepeng bentuknya ya. Iya, masya Allah ada gawa ya. Iya, sekarang kita tidak bisa hindari itu yang seperti itu. Dia 24 jam menemani anak kita. Yang ketika kita terlelap kita tidak tahu anak kita itu masih ditemani sama yang gepeng itu atau tidak, gitu kan ya. Nah tantangan itulah yang juga akan dirasakan pada guru sebagai pendidik tentunya yang akan melakukan aktivitas di sekolah. Kita tidak pernah tahu anak kita di rumahnya memegang gadgetnya berapa lama, betul ya? Sekarang ketika tantangan tersebut, apakah bisa kita jadikan grow mindset? Ya, kita sebagai pendidik harus grow mindset, betul? Ya, kita harus bisa bertumbuh terus dari tantangan teknologi ini yang juga menjadi tantangan perkembangan abad 21 ya. Kita harus bisa menemukan solusinya. Yang saya temui itu menjadi modal awal kita, di mana anak-anak bisa mencari informasi lebih jauh ketimbang kita dahulu. Mungkin kita waktu itu sering ke toko buku, bukan untuk membeli buku sepertinya ya. Kita hanya membuka bukunya, membacanya, pulang tanpa bawa buku, karena memang keterbatasan kita saat itu ya. Namun sekarang anak-anak banyak sekali mendapatkan informasi. Tidak perlu dengan kita, dia sendiri saja udah bisa. Yang namanya teknologi kita tidak perlu ajarkan kepada anak-anak, dia yang lebih mahal. Itu menurut saya tantangannya. Yang kedua, setelah adanya teknologi ini yang menurut saya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, bagaimana ketika anak datang kondisinya sudah siap gitu ya. Nah kalau anak sudah siap, tentu saja kita sebagai pendidik harus lebih siap gitu. Kita siapnya dengan apa? Kita siapnya dengan aktivitas yang mendukung anak dengan yang sudah ada guru keempatnya ini gitu. Tentu saja kita harus jadikan itu modal awal. Maka dari itu pasti akan berbeda-beda nih tahapan anaknya. Sudah mulai heterogen, sudah mulai kita lihat ada yang aktif, ada yang pasif. Yang paling menurut saya yang membuat tantangan kita adalah anak yang ketika datang dia tidak tahu tujuannya. Itu menurut saya adalah tantangannya. Ketika anak datang aktif, Bu, lempar tas, Bu, aku tadi lihat di jalan ada bapak-bapak dorong gerobak. Tapi gerobaknya itu aku nggak tahu dia jualan apa. Kayaknya dari materi kemarin yang Ibu sampaikan, aku pengen deh Bu bantu Bapak itu untuk membuat desain yang menurut aku akan membuat daya tarik di gerobak tersebut. Itu tahapnya apa tuh Bu Siti ya? Masya Allah. Jadi nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari untuk ke lebih lanjut lagi ke anak datang. Betul. Itu tahapannya udah merefleksi itu. Dimana tujuan kita memang akhirnya anak-anak bisa merefleksi dan menghubungkan dengan konsep nyata. Ya balik lagi ya, tugas seorang manusia kita hanya menghantarkan anak-anak kita mungkin sampai kalau guru SD ya di sini semuanya guru SD sampai berapa tahun saja kita menemani anak-anak kita? 6 tahun ya, 12 tahun ya. Setelah lulus dari situ dia harus punya logika yang menurut saya itu dia harus sudah siap, harus sudah punya modal awal untuk terjun ke
lingkungan atau guru ketiganya. Yang itu tentu saja membuat khawatir Bapak Ibu kita semua ya. Ya, guru-guru kita juga kita sempat khawatir bagaimana nanti anak kita ketika lulus dia harus punya prinsip yang kuat, akar yang kuat yang menurut saya harus dibangun dari sekolah dasar. Ya, seperti tumbuhan ya. Tumbuhan yang kita gambarkan ini dia harus memiliki akar yang kuat ya. Kalau tanaman toge kita tarik langsung ketarik, betul tidak? Ya, tapi jangan salahkan pohon toge ya. Dia hanya tumbuh begitu ya. Kita sekarang berbicara tentang pohon yang besar. Ketika akarnya kuat, dia mau di lingkungan yang A, yang B, yang C, dia akan kuat. Dia akan mengikuti prinsipnya dan disitulah kita menjadi pendidik. Disitulah mereka bisa mengaplikasi. Balik lagi kepada tantangan di era modern, di era yang anak-anak punya latar belakang yang berbeda. Kita tidak pernah tahu anak tersebut sebelum berangkat sekolahnya tuh dipeluk gak sih sama orang tuanya? Ditanya gak apakah orang tua tersebut sudah memastikan anak tersebut sudah sarapan atau belum? Ya, dari situ aja kita nggak tahu tuh. Tapi kita guru sudah menyusun aktivitas yang mungkin akan mengolah empat, ya. Olah apa saja? Olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa. Tapi anaknya belum siap, itu tantangan kita, Bu. Gitu. Itu tantangan dari anak murid terlebih dahulu menurut saya ya. Tantangan umumnya tadi sudah, tantangan dari muridnya juga sudah. Nah, yang ketiga adalah tantangan bagi para guru ya. Tantangan bagi para guru tentu saja kita harus ikut zaman ya. Saya pernah melihat kutipan, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kita harus ikut ya. Susah ya Bu ya ikutin media digital sekarang. Mau kita harus ikut pokoknya ya. Betul. Betul, kita harus ikut, kita harus bisa ya. Kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Walaupun memang sulit tapi kita harus ikuti. Alhamdulillah kalau sudah terlaksana kita harus sudah punya modal juga. Anak kita sudah punya modal, kita sudah punya modal dengan aktivitas yang mendukung. Itu sih tantangan kita adalah menyiapkan aktivitasnya dengan segudang aktivitas kita yang lain. Entah sebagai ibu, entah sebagai ayah di rumah, entah sebagai anak juga ya. Saya siap masih sebagai anak jadi gitu ya. Banyak juga sebenarnya tugasnya gitu ya. Yang membahagiakan orang tua juga tugas ya. Gitu ya. Iya, jangan sampai mengkhawatirkan orang tua juga tugas ya gitu. Nah, itu mungkin tantangan kita juga gitu. Ya, dari kebutuhannya ya, kita lihat dari kebutuhan siswanya, kemudian tantangan di era sekarang ya, di abad sekarang itu adalah gawai, perkembangan teknologi yang kita harus menyeimbangkan itu ya, kemudian dengan juga bagaimana kita tetap siswa itu mendapatkan belajarnya itu dapat lah gitu. Nah, dari sekian tantangan yang ada itu kira-kira bagaimana solusinya? Mungkin bisa itu juga menjadi tantangan buat kita sebagai guru juga, dan menjadi tantangan juga buat wali murid atau orang tua yang ada di rumah juga ya. Seperti harus bisa membatasi waktu memainkan teknologi untuk bagi anaknya. Ya. Jadi kita terkontrol di sekolah dan di rumah juga, anak juga terkontrol oleh orang tua ya. Itu butuhnya kita ada kolaborasi dengan orang tua. Itu perlu gitu ya. Nah, mungkin apalagi Ibu Rosita yang masih muda ya, dengan kondisi yang diharuskan mempunyai anak luar biasa. Mau nggak mau ya, mau ya, walaupun belum ya. Tapi ada bekal untuk nantinya ke depan gitu kan, nggak kaget lagi ya. Nah, untuk itu kita kasih tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita ya, yang luar biasa. Lanjut lagi tadi pertanyaannya. Udah ya. Oke. Oh, solusinya. Oke, silakan. Iya ya betul ya, jadi kayaknya tadi oh iya belum punya anak tapi harus memikirkan anak orang itu gimana solusinya ya? Harus menikah.
siapa tahu kita rezeki bagi anak tersebut, ya. Dia kehilangan sosok ayah atau ibu, tapi kita sebagai orang tua kedua di sekolah, siapa tahu rezeki bagi anak tersebut, ya. Nah, betul tadi, bermitra dengan orang tua adalah hal yang sangat penting bagi saya. Dengan kita bermitra kepada orang tua, setidaknya kita tahu saja latar belakangnya. Dan yang paling penting itu apa? Menerima anak yang datang ini adalah rezeki kita. Kita harus bisa menerima, gitu ya. Dengan kita siapkan aktivitas yang memang mendukung hal tersebut, gitu ya. Mungkin yang pertama tadi ya, tentang tantangan teknologi, ya. Anak-anak sudah punya modal awal, bagaimana dia sudah bisa mencari informasi 24 jam, ya. Tentu saja kita lihat juga bagaimana batasannya dengan orang tua, ya. Menurut saya solusi di kelas ketika kita sudah membawa modal tersebut, kita bisa menggunakan media digital. Kita jadikan media digital sebagai teman kita, ya. Di sanalah kita bisa membuat aktivitas yang menggembirakan, bermakna, ya. Yang akhirnya pada kesempatan lain anak-anak yang akan terus menggunakan teknologi tersebut, dia mampu menggunakan teknologinya dengan baik, dengan bijak. Itu kan yang kita mau, ya. Dari gurunya terlebih dahulu, apakah kita data yang kita lihat layar handphone atau wajah anak? Dari kita dulu, punten ini mah, ya. Simpan dulu handphonenya, ya. Jangan digadek, nggak usah, simpan aja dulu, ya. Butuh ya masih, ya. Masih butuh, iya, disimpan. Iya, misalnya, ya, yang sekolahnya misalnya langsung dibuka pintu, ya sambut. Yang misalnya harus naik tangga, walaupun tengah-tengah naik tangganya, ya, kita buka pintu. Ataupun kalau kelasnya tidak ada pintu, kita sambut dengan senyuman, gitu, ya. Senyuman, anak-anak menyambut juga dengan bahagia. Nah, aktivitas dari si media digital itu kita gunakannya apa sih solusinya? Bisa dengan kuis interaktif, ya. Bisa dengan bermain kelompok, ya. Alhamdulillah kita sudah dimodalkan oleh Bapak Presiden kita, terima kasih, ya. Setiap sekolah insya Allah sudah hampir mendapatkan, ya. Kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita jaga, ya, fasilitas tersebut. Bahkan mungkin yang dari sekolahnya sudah ada fasilitas, kita gunakan, ya. Katanya kita beli baju nih, misalnya bajunya tidak digunakan, nanti akan dihisap, ya. Kan teknologi kita gunakan, nanti takutnya dihisap, ya. Iya. Yang baik-baik, betul, ya. Dengan percontohan dari kita, oh ternyata media digital itu bisa loh kita gunakan dengan aktif dan menyenangkan untuk anak, tapi anak-anak juga bisa memahami, betul tidak? Ya, anak-anak bisa berkonsentrasi walaupun kita gunakan media digital, ya. Kita harus jadikan teman media digital itu. Nah, yang kedua itu bagaimana ketika anak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang senangnya berbicara, ya. Kalau saya nggak senang berbicara, ya. Terlihat, ya, soalnya, ya. Kalau saya tuh nggak senang bicara, ya. Saya senangnya ngomong aja, gitu, ya. Masya Allah, iya, gitu, ya. Ada anak yang senangnya berbicara, wadahnya apa? Ya, wadahnya apa? Kita dekatkan dia dengan hal-hal yang memang modal awal dia tuh kita harus kasih wadah. Misalnya dalam kelas tersebut ternyata tiba-tiba ada host aja. Saya pernah loh melakukan itu, tiba-tiba ada host. Dalam kuis digital tiba-tiba saya minta ada satu anak yang menjadi host acara tersebut, gitu, ya. Dan ternyata anak-anak lebih kreatif daripada kita terkait kosakatanya, ya. Saya bingung waktu itu, iya ayo nanti saya putar, ya. Ternyata kirain putarnya pakai media digital, pakai tangan dia, gitu. Nah itu menjadi interaktif tuh, ya, gitu, ya. Nah dari hal tersebut saya lihat, oh ternyata anak bisa kita ikut aktifkan, gitu. Dari anak yang memang pasif, mungkin dia suka menggambar, kita arahkan dia. Tapi hal tersebut ini juga menjadi tantangan kita. Jangan sampai anak yang tadinya diam, kita biarin diam, makin diam jadinya. Sedangkan kebanyakan hidup di sini tuh harusnya bicara, ya, gitu, ya. Bagaimana pentingnya berkomunikasi, ya kan? Kita harus ajarkan juga, gitu. Kita pelan-pelan saja. Dengan dia tertarik terlebih dahulu, dengan kita contohkan, kita mau
pelajaran tentang teks pidato. Kita contohkan yang ahli-ahli pidato, ya kan? Kita tayangkan ke pemimpinan gitu, agar dia tertarik, oh ini pentingnya loh buat saya gitu. Atau dalam hal yang lainnya nih, mendesain gitu. Yang tadi tuh anak tuh yang kayak aduh teringat ya, misalnya dia kayak kepeduliannya tuh tinggi ya, itu kan merefleksi ya, yang paling tinggi itu merefleksi ya. Dia menggunakan pemahaman dia untuk diaplikasikan terhadap refleksi yang sudah didapatkan di pembelajaran. Itu solusinya. Dan solusi yang ketiga bagi para guru, ya lelah ya, terkadang lelah ya menyiapkan bahan ajar. Lelah Pak, gimana lelahnya, coba ceritakan. Aduh. Itu lah ya, dalam mempersiapkan segala hal yang siswa itu butuhkan. Kadang-kadang kita lelah menyiapkan dengan kondisi kita yang luar biasa penuh dan padatnya. Pokoknya, aduh. Ya, iya. Raut wajah kita itu terlihat loh oleh anak, gitu ya. Walaupun kita lelah, tapi kita harus bisa membuat aktivitas yang menyenangkan. Itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Bu Rosita ya. Dan ternyata media itu menjadi solusinya ya. Apa yang menjadi tantangan ternyata solusinya ada di situ juga ya. Dan untuk selanjutnya ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya Ibu Rosita dan Ibu Sudiroma. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu berapa kira-kira Pak? 70? Oh tidak ya, karena di sini kita dibatasi dengan waktu juga, waktu Satu aja mungkin cukup ya Pak ya? Ya, Satu aja, silakan jika ada para hadirin atau audiens yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan menyebutkan nama juga instansinya ya, silakan maju ke depan. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu Bapak hebat? Dan boleh juga untuk pemirsa yang ada di layar kaca ya, yang mau nanya silakan kirim saja lewat online ya, WhatsApp atau Facebook yang tertera di bawah ini. Ya, untuk rekan-rekan guru atau peserta pada hari ini yang mau bertanya siapa? Oh iya Ibu. Silakan maju ke depan Silakan Ibu. maju ke atas panggung. Oh bukan ya. Maju ke Maju ke depan. depan aja. Oke, Ibu. Luar biasa tadi ya. Ini kan disebutkan kalau di pembelajaran mendalam itu ada 3 pengalaman belajar yang 3M tadi itu memahami, mengapresiasi, Jadi ininya aja mas. 3 pengalaman belajar itu harus ada di materi pembelajaran. Nah itu saja pertanyaan saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Gimana? Mau langsung dijawab Ibu? Dari siapa sih narasumbernya? Iya. Apakah 3M itu harus terlaksana semua atau gimana? Begitu ya. Oke. Pengalaman apa ya? Pengetahuan, pengalaman lebih banyak yang muda. Baik, untuk saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Dalam pengalaman belajar di pembelajaran mendalam itu ada 3M yang harus kita sajikan ya. Yang pertama itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ketiga faktor tersebut harus ada ya. Jadi anak jangan hanya memahami saja, mengaplikasinya juga harus ada, dan merefleksinya juga. Jadi harus runtut. Hari itu pengalaman belajar yang kita sajikan harus runtut, harus ada semuanya. Kalau sepotong-sepotong, jadi kurang bermakna gitu Bu ya pembelajarannya. Mungkin Ibu mau menambahkan? Harus. Aduh, takutnya udah lengkap, ditambahin malah jadi kurang. Ya semoga tidak ya untuk kebaikannya. Iya betul Ibu, maksudnya kenapa harus ada semua? Karena memang pengalamannya harus ada 3 ya, harus runtut ya. Dan menurut saya yang tadi saya sampaikan juga sama Bu Siti, hal tersebut kenapa harus ada? Karena anak itu berproses, nggak langsung tuh jadi buah, nggak bisa langsung kita panen ya. Dia harus ada proses memahami
jangan sampai dia bisa nih sangat bisa merefleksi, tetapi dia belum bisa paham. Akhirnya dia bicara tanpa ada isi, ya. Nauzubillah ya, gitu. Mungkin itu percuma saja. Jadi harus 3 ya, harus bisa dipahami, jangan hanya paham, jangan hanya pasif, harus bisa diaplikasi. Dari hal tersebut apa sih fungsinya, dan itu direfleksi. Itu saja. Iya, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Tadi tepuk tangan. Yo, alhamdulillah. Dan tiba kita di ujung acara talkshow hari ini, ya. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan tertulis dan hadirin semuanya. Sebelum kita tutup acara ini, pastinya kita akan tembak narasumber dulu dengan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk kita semua. Hari baru, tantangan baru, semangat baru. Jadikan hari baru sebagai peluang untuk terus belajar dan berkembang. Masya Allah. Sebenarnya banyak ya kata-kata hari ini ya. Iya, tapi gini aja deh. Mana kameranya? Kamera yang oke. Muridku, bermekarlah dimanapun kalian berada. Mantap, saya mau kangen. Contohnya ada? Bu Ayu, silakan. Iya, untuk menutup talk show kita kali ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Pendekatan pengalaman pembelajaran mendalam hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang selama ini telah kita terapkan. Selama mengikuti pelatihan ini, kita mengalami proses belajar yang dirancang untuk mendorong pemahaman mendalam melalui 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi isi dari setiap modul. Alur ini ditujukan agar kita tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghidupkan nilai-nilai pembelajaran mendalam dalam praktik nyata di kelas masing-masing. Dengan semangat andragogis, yaitu pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi orang dewasa. Dan alhamdulillah, itulah kata-kata hari ini dari narasumber. Kita kasih ucap dulu untuk semuanya, ya. Oke. Moderatornya ada nggak? Tidak ya? Apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Yuk, bisa yuk. Ya, kita tutup saja untuk talkshow hari ini. Kami dua moderator tentunya mohon maaf jika ada salah kata, tingkah laku atau bahasa, ya. Ada satu dari saya, solusi nyatakan dengan aksi menjadi murid untuk berprestasi.